Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya. Jika ingin mendapat rahmat dari Allah, maka sekali lagi jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebelumnya salam hormat saya kepada seluruh jamaah peringatan Nuzulul Quran yang hadir di masjid baru kita ini. Bil khusus kepada pemerintah daerah Kabupaten Selayar yang kali ini Bapak Bupati ada keperluan mendadak dipanggil ke gubernuran. Namun alhamdulillah kali ini kita tetap bersama dengan Bapak Wakil Bupati kita, Bapak Keterangan Haji Mukhtar MM. Masya Allah. Kemudian beberapa jajaran pemerintahan Kabupaten Selayar, Bapak Sekda kita yang kalem-kalem manis, senyum-senyum saya tapi menyenangkan. Saya senang melihat Pak Sekda juga senyum, tidak kalah dengan Pak Bupati senyum. Digulai-gulai Pak. Biasanya kalau digulai-gulai itu ada sesuatu yang baik didapat. Kemudian Forkopimda yang hadir juga ada dari Kapolres yang mewakili Pak Wakai, kemudian dari Dandim, saya tidak tahu ini dari Danramil mana yang wakili ini. Karena kata kayaknya Danramil kalau 3 balok ya. Siapa tuh kalau belum menjadi Danramil mudah jadi Danramil. Insyaallah atau lebih atas lagi karena saya lihat beliau yang paling di depan, berarti beliau yang mewakili dari Dandim. Dan seluruh tokoh ulama ya, tokoh agama se-Kabupaten Selayar yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bisa hadir di Kabupaten Selayar ini. Dari kecil, jujur saya katakan, dari kecil saya berkeinginan gimana suatu saat saya bisa injak kaki di Kabupaten Selayar. Kenapa saya terinspirasi dari kecil? Dulu di kampung saya ada orang Selayar yang bertugas di sana, namanya Andi Mansur. Namanya Andi Mansur. Beliau itu katanya anak tokoh masyarakat juga di Selayar. Beliau sendiri datang di kampung saya tugas. Tidak ada istrinya, masih anak muda jomblo itu.
Baru dia tinggal di perumahan sekolah yang kecil. Dan selama beberapa tahun itu saya temani. Saya tinggal bersama beliau. Dan beliau baik sekali orangnya. Saya sangat ingin ketemu sebenarnya dengan beliau. Katanya sudah ada di Selayar lagi. Tapi wallahu a'lam, apa malam ini beliau hadir atau ada keluarganya. Namanya yang saya kenal Adi Mansur. Pak Mansur, saya dulu panggilkan Pak Mansur. Beliau baik sekali. Disitulah saya ingin sekali melihat gimana itu Selayar. Karena ini Pak Mansurnya ini baik sekali Pak. Sampai baiknya saya temani bertahun-tahun. Saya masih kecil nih. Facebook masih kelas 6 SD. Saya temani dia di tempat tinggalnya, alhamdulillah. Dan ternyata kurang lebih 30 tahun keinginan itu tercapai hari ini. Saya hadir di depan bapak-bapak sekalian. Saya Putra Bajai, Kabupaten Goa. Hadir di Selayar ini sebuah kehormatan karena saya bisa diundang atas kerjasama pemerintah daerah dengan Basnas ya, memfasilitasi kehadiran saya. Alhamdulillah. Insya Allah malam ini saya mungkin akan ceramah sampai saya cek kalau setengah jam saya mau berhenti ya saya berhenti. Kalau nanti sebelum subuh baru saya mau berhenti ya sebelum subuh. Intinya malam ini saya akan ceramah sampai saya mau berhenti. Nah, maka berdoalah mudah-mudahan cepat saya berhenti, kita mau pulang. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ajakan pertama saya malam ini, mari kita sama-sama memuji kebesaran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, sama-sama alhamdulillah. Mudah-mudahan pujian ini sampai ke arasnya Allah. Allah terima pujian kita. Allah turunkan rahmat dan keberkahannya di Kabupaten Selayar ini. Amin ya rabbal alamin. Ingat, kita ini hanya tamu di bumi Allah. Berarti yang punya bumi adalah Allah. Namanya tamu, kita harus mendapatkan cinta dan kasih sayang sang pemilik. Ibarat kita datang di rumahnya orang, upayakan yang punya rumah senang kepada, sayang kepada. Kalau yang punya rumah sayang kepada, jangan takut tidak makan. Pasti makan yang enak. Sama di bumi Allah. Kalau Allah sayang, senang sama kita, jangan takut hidup di buminya Allah. Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Tapi kuncinya, cari dulu cintanya Allah. Tentunya salah satu jalan mendapatkan cinta dari Allah, banyak memuji kebesaran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. 300 tahun yang lalu kita belum ada. 300 tahun yang akan datang kita juga tidak akan ada lagi. Ini bukti bahwa kita hanya datang untuk pulang. Datang untuk pulang. Makanya saya berharapnya selama kita berada di bumi Allah ini, kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain memuji kebesaran Allah, saya ingin mengajak kita semua juga bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayo sama-sama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Suatu ketika Nabi diperlihatkan satu malaikat yang begitu banyak tangannya, banyak jari-jarinya dan banyak tangannya. Sampai Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa ada malaikat yang begitu banyak tangannya?
Dikatakanlah kepada Nabi sama malaikat Jibril, ya Rasul, itu malaikat yang menghitung berapa curah air hujan yang jatuh dari langit setiap hujan. Ternyata Pak, air hujan yang jatuh dari langit saja itu harus ada pertanggungjawaban kepada Allah, dan ada malaikat yang khusus bertanggung jawab tentang itu. Dicatat itu Pak. Bayangkan malaikat ini yang mengatakan saya mencatat semua curah hujan, satu apa namanya? Iya, tetesan. Satu tetesan air dari langit, berapa yang jatuh di darat, berapa yang jatuh di lautan, berapa yang jatuh di atas gunung, semua dicatat oleh malaikat itu. Dan malaikat itu mampu mencatat itu. Tapi malaikat itu mengatakan, wahai Rasulullah, ada yang tidak bisa saya hitung dan tidak bisa saya catat. Saking banyaknya saya tidak bisa hitung, saya tidak bisa catat. Maka Nabi mengatakan, apa itu? Malaikat ini mengatakan, saya tidak bisa menghitung dan mencatat berapa banyak pahalanya ketika ada umatmu yang berkumpul di suatu tempat lalu dia bersalawat kepada Allah. Kita yang analisa ini agar cerita Pak dan simpulkan bahwa ternyata seberapa banyak air yang jatuh dari langit masih jauh lebih banyak kebaikannya ketika kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak pernah lupa kepada kekasih Allah. Selalu kirim salam, titip salam, bersalawat kepada Nabi. Semoga dunia kita dapat berkah, di hari kemudian kita dapat syafaat. Insya Allah. Jamaah, oh jamaah, jelas di suara ya? Jelas ya? Nanti perlu perbaikan ini, Pak Wabu. Ini diupayakan sound. Masjid itu harus soundnya bagus di dalam, bukan besarnya yang kita catat, jelas. Kenapa mesti sound itu jelas? Karena dakwah itu harus jelas untuk didengar. Betul? Nah, kalau khotbah Jumat ceramah lalu suara hanya menggema tidak jelas, apa yang bisa dibawa pulang oleh jemaah? Ini saya maklumi karena ini kan masjid baru, mungkin ini baru dites ini, bilang kalau ini gimana. Bukan saya salahkan, tidak. Cuma saya katakan ini baru dites. Dan tentunya jangan mau jatuh di lubang yang sama dua kali. Sudah mencoba mengambil di pagi acara, suara tidak jelas, maka ke depan jangan seperti ini lagi. Kan begitu konsepnya. Bantu-bantu sedikit Pak Basnas. Kalau Pemda tidak bisa biayai ini soundnya baik-baik, Basnas maju. Sampingnya dia lagi pas sekta. Basnas, oh dia bukan datang. Gitu. Nah, tapi insya Allah kita mamin dengan tumama kita. Apa yang jelas itu nih. Saya melihat masjid ini dari luar. Ini desainnya khusus identik sekali dengan Kabupaten Selayar. Desain perahu. Lama tadi di atas mobil pandangi. Apa sih ini gambarnya? Lama saya perhatikan. Oh, perahu ya. Ya saya takutnya juga orang Selayar tidak pernah perhatikan itu. Bilang ini desain perahu ini. Saya saja baru datang lalu saya perhatikan. Apa sih? Oh, ternyata desain perahu. Dan ini saya katakan identik sekali dengan Selayar. Karena Selayar ini dulu kenapa dikatakan Selayar? Secara bahasa Sanskerta itu Cikada. Cikada itu kalau kita selayar. Selayar itu artinya satu layar. Kenapa dikatakan satu layar selayar? Karena dulu orang-orang yang berlayar ya, ini jadikan tempat singgah ini selayar. Di sini singgah semua kemarin waktu belum ada Indonesia yang masih Nusantara ya. Di sini singgah semua orang-orang yang berlayar dulu. Rata-rata yang singgah di sini yang satu layar orangnya. Itu disebutlah selayar. Berarti cocok masjid ini pakai
desain kurang. Dan kedua, cocoknya juga karena Selayar itu namanya juga tanah doang. Tahu tanah doang? Tanah doang itu tanah berdoa. Tanah di mana orang berdoa, itu namanya tanah doang. Karena lain dari Selayar kan tanah doang. Atau saya salah? Betul tidak? Betul. Tanah doang. Tanah Berdoa. doang. Tanah berdoa. Kenapa disebut tanah doa? Karena dulu orang-orang kalau singgah di sini mereka berdoa sebelum melanjutkan perjalanan. Ini sejarah yang luar biasa ini. Selayar ini memang identik sekali dengan agama, Pak. Kalau di sini Selayar ini mengambil tema di belakang saya ini, cocok bentuk ini temanya. Dengan peringatan nuzul Quran, mari kita raih keberkahan dengan menjadikan Selayar menjadi kabupaten yang Qurani. Memang Pak, karena Selayar ini identik sekali dengan agama sebenarnya. Bayangkan tanah doang itu tanah berdoa. Tanggal lahirnya saja ini Selayar identik dengan agama. 29 November 1605 ya. Dihafal di semua itu. Hari lahirnya ini Selayar. Hari jadinya 29 November 1605. Ini saja waktunya diambil dari dua kejadian yang luar biasa. 29 Novembernya itu khusus diambil bertepatan dengan sebuah kejadian luar biasa, di mana anak-anak muda di Selayar ini dengan gagah berani dipimpin seorang pemuda yang namanya Rauf Rahman, memimpin kurang lebih 200 anak muda mengambil alih kekuasaan di kantor kepolisian Belanda pada waktu itu. Dan disitulah awal mula kemerdekaan Selayar, 29 November. Lalu kenapa ada 1605? Dari mana diambil ini, Pak Ustaz? 1605 ini di mana diambil? 1605 itu awal mula masuknya agama Islam ke Selayar, dibawa oleh Datuk Ribanda. Betul? Betul. Baca sejarah. Lihat itu. Tahun 1605, kenapa itu dipilih oleh Selayar menjadi hari jadinya? Karena itulah awal mula masuknya Islam ke Selayar tahun 1605, dibawa oleh Datuk Ribanda. Dan itu juga bertepatan dengan masuknya menjadi Muslim Sultan Alauddin. Itulah sampai saya katakan Selayar ini harus menjadi ikon agama ke depan. Maka tema ini jangan sekedar tema, ya. Tema ini jangan sekedar tema, harus kita implementasikan ke depan. Saya harap Pak Wabung dan Pak Gopinda kerjasama dengan baik supaya ke depan lahir perbu, peraturan bupati, wadai itu ayat. Satu hari 2 ayat saja. Kalau ada perbuknya ini, seluruh masyarakat Selayar yang muslim satu hari diwajibkan baca 2 ayat. Semua, baik instansi pemerintahan dibaca 2 ayat sebelum beraktivitas. Di kantor-kantor, mau di kantor camat, kantor lurah, kantor desa, sampai ke masyarakat rumah-rumah. Sebelum aktivitas baca 2 ayat sehari. 2 ayat sehari saja. Kalau ini dijalankan, Pak, turun rahmat. Turun rahmat. 2 ayat, karena kalau langsung 2 surah, Pak, satu hari pasti menantang masyarakat. Karena boleh jadi nyumpuk bupati gaji mahal, jadi nggak gaji mana. Dipahami di bahasaku, bahasa masyarakat. Paham? Paham. Karena boleh jadi juga bupati, tak suruh ngaji tak 2 juz satu hari, ini kita dapat 7. Nggak usah 2 juz, 2 ayat saja. Kalau 2 ayat ini diamalkan dalam 1 bulan, itu berarti kita sudah 60 ayat. 60 ayat dalam 1 bulan itu kalau dikali 12 bulan berarti 720 ayat. 720 ayat dalam 1 hari kali 5 tahun, separuh Al-Quran. Dan Al-Quran itu cuma 636 ayat, berarti separuh Al-Quran. 1 periode.
Oppo mau 2 kali, bawamu juga mau Oppo jadi mabuk 2 kali. Maka kalau ini diamalkan 2 ayat setelah berarti harus 2 periode baru khatam Quran seluruh masyarakat semuanya 10 tahun. 10 tahun. Saya kira kalau ini diamalkan insya Allah. Kenapa baca Quran itu penting, Pak? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Quran itu diturunkan pertama hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Namanya petunjuk, Pak, tidak bisa kalau tidak ada petunjuk sebenarnya. Makanya kenapa banyak orang tersesat? Karena terkadang dia tidak punya petunjuk, Pak. Jadi Quran ini supaya kita tidak tersesat, Pak. Kan kenapa saya bahasakan tersesat? Gini, dalam kehidupan itu terkadang sesuatu yang halal diharapkan, yang haram dihalalkan, itu kan sudah tersesat. Kenapa tidak jelas mana haram, mana halal? Karena petunjuknya ditinggalkan. Al-Quran ini ditinggalkan jadi petunjuk. Bukankah ini hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan? Al-Quran itulah yang menunjukkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran diabaikan, jangan harap kita ini bisa baik dalam kehidupan. Kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini anak-anak kita lebih sering pegang Quran apa pegang HP? Coba jawab dengan jujur. Hari ini anak-anak kita lebih senang pegang HP atau pegang Quran? Kenapa anak-anak begitu? Karena mamanya juga begitu. Kenapa juga mamanya begitu? Karena bapaknya juga begitu. Betul? Betul? Satu rumah kita ini, bapak, ibu, anak, masya Allah, anaknya sibuk karena game online. Mamanya pusing mikirin cicilan online. Bapaknya stres gara-gara kalah judi online. Sampai terus. Bagaimana mau anak tak soleh? Gimana mau jadi istri yang soleha? Kalau petunjuk untuk soleh ditinggalkan, petunjuk untuk soleh diabaikan. Coba kalau anak kita rajin ngaji, dia pasti ketemu dengan misalnya surah Al-Isra ayat 23, tidak salah. Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini kalau anak kita baca nih surah Al-Isra ayat 23 nih, bahagianya kita jadi orang tua. Karena saya yakin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik sama orang tuanya. Karena ayat ini Allah yang langsung katakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ini maknanya seakan-akan Allah mengatakan seandainya ada Tuhan selain saya, ini maknanya ya. Seandainya ada Tuhan selain saya, maka orang tua kalian adalah Tuhan kalian yang kedua. Itu maknanya sebenarnya. Cuma Allah katakan, aku perintahkan kepada kalian jangan pernah menyembah selain diriku dan berbuat baiklah kepada orang tua. Artian kata, seandainya bisa menyembah selain Allah, semua orang tua Allah. Kalau anak tak baca ini, Pak, kalau anak tak baca ini, Bu, udah capek-capek dipanggil kita suruh pergi beli pising. Toh, anak sekarang dipanggil Siti. Dan nyambut tuh. Kenapa dan nyambut? Nyambut. Siti. Ya, di depan HP. Panggilan ketiga Siti, baru nyambut. Apa sayang? Itu
petunjuk ditinggalkan Al-Quran. Anak kita tidak akan tahu ternyata berbakti kepada orang tua itu luar biasa. Imma yablughanna indal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ini juga menggambarkan Allah kasih tahu kita kalau dapat orang tuamu tua, maka jangan pernah berkata kasar kepada mereka, walau hanya sekedar mengatakan atau cek. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah perintahkan sebaiknya kalian sama orang tua itu berkatalah dengan kata-kata qaulan, kata karimah yang baik. Kata-kata yang baik. Dan ini petunjuk dari Al-Quran. Gimana anak tak tahu kalau tidak suka baca Quran? Tak begitu. Baca Quran. Insyaallah. Jangan sampai jam 10 saya berhenti. Sabar. Saya kasih dulu semangat sedikit lagi. Duduk kita ini mendengar ceramah. Ini sudah jauh lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Jelas? Duduk gini dengar ceramah sudah lebih baik dari 100 rakaat sholat sunnah. Pertanyaan saya, ada di antara kita yang sudah sholat sunnah 100 rakaat? Ada? Pak tentara pernah 100 rakaat sholat sunnah? Pak Waka? Enggak? Masih dah? Mas? Dah? Apalagi Pak Waka? Ini saja jenggot-jenggotan ini ada 100 rakaat sholat sunnah. Saya saja jago berceramah dan tidak pernah. Kau kira itu 100 rakaat kan Bapak? Ini saja 11 rakaat salat tarawih. Banyak sekali malas. Bahkan di masjid panjang-panjang bacaannya imam. Ada bilang besok saya pindah. Di masjid satu lagi. Panjang bacaannya imam. Pindah besok. Sekali besok pindah. Pindah lagi itu imam. Nanti masuk la ilaha illallah. Itu imam di sebelah di sini lagi. 11 rakaat itu dengan witirnya mah banyak malas, apalagi 100 rakaat nih. Ini pada semangat, bukan masuk materi. Ini mempersemangatkan untuk menunggu 10 menit lagi supaya kita ikhlas duduk mendengar, ambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Itu luar biasa, lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Jamaah, dulu awal mula Al-Quran ini turun, kan banyak juga yang tidak mau menerima Al-Quran. Diabaikan sama orang-orang Quraisy. Orang kafir Quraisy itu patotwa lagi, tidak mau menerima patotwa boleh. Tahu patotwa itu? Apa itu patotwa? Hah? Ngejek. Apa patotwa? Saya sendiri tidak tahu patotwa apa bahasa Indonesia. Apa kira-kira? Ngejek. Dia kepancing juga supaya tidak tidur di Pak. Bukan cuma nolak Al-Quran, ngejek patotwa yang boleh ngejek Nabi. Apa itu kalau kau ngarang-ngarang dan seterusnya. Sampai satu ketika Nabi ini melapor kepada Allah dan diabadikan Al-Quran itu di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30. Di dalam Al-Quran itu diabadikan curhatnya Nabi curhat kepada Allah nih. Nabi curhat. Wa qala Rasul, di dalam Al-Quran itu dikatakan, berkatalah Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi curhat kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kaumku hari ini telah menjadikan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang diabaikan, ya Allah. Dan ternyata nih, kejadian itu bukan cuma terjadi dulu di zaman Nabi. Hari ini pun kejadian itu berulang lagi. Betul? Betul Pak? Hari ini Al-Quran itu jadi simpanan dan HP jadi tuntunan.
Yang harusnya jadi tontonan itu menjadi simpanan, yang harusnya sering disimpan menjadi tuntunan. Inilah yang terjadi hari ini. Saya tes ibu di belakang. Ibu, oh ibu, ibu, atau laki-laki dulu di ibu, tes. Pak, kita sambung ayat ini Pak. Jangan mengalah sebentar sama ibu. Harus disambung Pak. Pokoknya saya berhenti Pak, langsung sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Inilah bapak-bapak Qurani. Ya, yang ibunya susah yang Bapak-bapak Qurani. Nah ibu-ibu jangan mau kalah. Jadilah ibu-ibu yang Qurani juga. Sambung ini Bu, sambungi. Jangan mau kalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Sambung Ibu, sambung. Ya Allah. 1-0. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sambung Ibu. Ya bodoh. Wajar kau Bapak. Kita ina apa? Alala. Mau tahu ini bilang hebat. Itu hebat lagi. Tidak bisa aja jelas sambung. Tapi salah rajin ngaji Bu, rajin ngaji. Saya tuh sering nasihati khusus ibu-ibu Pak. Karena pikiran saya gini Pak. Nabi sendiri itu peduli betul sama perempuan. Peduli betul. Sampai selain Nabi nyebut-nyebut ummati Nabi juga sebut nisa di menjelang akhir hayatnya perempuan. Karena memang perempuan itu harus betul dikasih nasihat. Makanya kenapa kita menjadi suami harus jadi imam. Para imam itu harus memimpin istri. Karena perempuan memang perlu untuk dipimpin. Perempuan itu perlu untuk dibimbing. Perempuan itu perlu untuk dibina. Pakai sakat, jangan no. Tidak boleh pakai sakat, bina. Titik. Jangan sambung sakat. Mati tuh. Dibina. Makanya laki-laki yang baik didik istrimu, jangan dihardik. Laki-laki sekte dulu sampai kamu. Nah, kau menjadi imamnya. Kenapa kau sekte sama istrimu? Kau imamnya. Ya, bina saja. Sayang, ayo ngaji 2 ayat ini pergub sayang. Ini sudah peraturan daerah saya, Perda Selayar nak. Perda Selayar 2 ayat sayang aja mulai dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sadaqallahul adzim. Besok lagi. Masya Allah, enak nih tuh rumah-rumahnya orang Selayar 2 ayat sehari, kantor-kantornya Selayar 2 hari sehari. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul dibuktikan ini temanya. Jadi kalau perlu kasih ke nomor kompas, saya cek langsung. Kalau nak baca ya alhamdulillah, tidak baca tidak ada masalah. Saya sampaikan. Karena saya mau di hari kemudian Pak begini, di hari kemudian itu saya mau begini. Misalnya nih, saya masuk surga Pak, contoh ya, belum pasti juga, kan contoh Pak. Saya mau masuk surga nih, tapi di pintu surga malu rasanya saya masuk surga. Kok malu Pak Ustaz? Iya, karena kebaikan yang ada di tengah umat itu bukan karena saya sendiri yang menyampaikan, ada campur tangan orang lain. Misalnya nih, gara-gara ucapan saya banyak orang lagi di Selayar, saya masuk surga. Saya bilang no, saya kamu masuk sendiri. Kenapa orang Selayar ngaji? Karena ada pemerintah Selayar yang
kemudian kita baku tarik-tarik masuk surga. Amin. Makanya saya cuma sampaikan saja di sini. Kalaupun nanti diimplementasikan Yang menonton juga tidak tugas dan tanggung jawab saudara-saudara saya sampaikan. Dan itulah batas kemampuan seorang dai. Dai hanya menyampaikan, tindak lanjut tentu kepada yang berkuasa, yang punya kekuasaan. 5 menit lagi. Sabar lagi. Sabar. Saya takutnya hilang ikhlas Pak. Takut sekali kita terang mana begini menyamainya. Baiknya tadi pembahasan tapi lamanya. Dan saya takutkan hilang semua gara-gara itu perkataan terakhir. Lamanya. Itu yang saya jaga itu betul. Nah, saya tadi minta izin sama Pak Wabok, saya bilang sampai jam 10 mau pas begini. Bagus. Di samping boleh juga iya kan, cocok. Jam 10. Tinggal 4 menit lagi. Sabar begini. Insyaallah. Dan selain ini saya baca di media tahun lalu Basnasnya pengumpul terbaik di Sulawesi Selatan kawan. Basnasnya Selayar. Ini menandakan orang Selayar baik semua orang kayanya. Itu tidak ini. Kan banyak daerah banyak di orang kayanya tapi ada gini. Tahu gini Pak? Hah? Koordinasi Apa yang gini? bagus. Iya, kikir. Sama juga kesaku di dalam Selayar. Sama gini juga di sini kikir. Sebab sama juga. Kalau orang Selayar ini paham. Belum lagi itu dijalankan ini one day ayat, satu hari 2 ayat, ada malam itu tentang zakat. Apalagi kalau baca-baca bilang Al-Quran bahwa sholat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Kadang ada perintah sholat, pasti ada perintah zakat di belakangnya. Saking pentingnya itu zakat, maka saya yakin orang Selayar akan semakin berlomba-lomba memasukkan zakat malnya ke Basnas Kabupaten Selayar. Sedikit Pak, 2,5%. Berapa nisabnya Pak Ustaz? Nisabnya itu zakat Pak 85 gram emas. Berapa sekarang harga emas? Ibu yang tahu? Ibu, berapa 1 gram emas sekarang Ibu? 1 juta? Bisa tahu gitu ya. Kita tidak usah minta berapa harganya Pak. Kita siapkan saja uang Pak. Ibu saja tahu harganya emas. Berapa Bu? 1.800.000. Wih, mahalnya nih. Ini 1.800.000 Pak. Berarti 1.800.000 kali 85. Berapa semua? Hah? Banyak ya? 85 kali 100-nya berarti 180 juta. Sekitar 150 jutaan lah, 140 juta. Sekitar situ. Purnania kedua itu 140 juta tersimpan setahun. Keluar sekitar persen. Jadi kalau sudah di atasnya 140 juta kan tinggal itu 2%, 300 juta, 2%, 400 juta, 500 juta, 1 miliar, 2,5% nih. Stop, Basnas. Jangan kau zakat potong bagi-bagi tidak karuan, kembalikan kau mantega, kembalikan terigu, kembalikan baru bilang zakatku ini. Tidak begitu zakat. Zakat itu memang diserahkan langsung. Ini zakat saya. Ada kelola. Kalau kita sendiri langsung bagi-bagi tidak jelas ini. Biar berapa juta kau bagi, gula, terigu, mentega, apa. Itu sedekah biasa. Karena zakat itu harus jelas perhitungan nisab dan haul. Dan itu tugasnya Basnas. Ayo, ajak orang masuk surga lupa Basnas. Sampaikan di dalam, jangan lupa bayar zakat. Karena dulu zaman Nabi dan para sahabat orang tidak bayar zakat, berani. Saking kencangnya itu zakat. Makanya jangan berani jadi orang kaya kalau kikir. Jangan mau jadi orang kaya kalau kikir. Jangan sampai hartamu sendiri yang akan menjadi api neraka di hari kemudian. Ingat itu Pak. Makanya saya sampai hari ini belum kaya-kaya Pak.
karena saya perlu perhitungan juga. Saya bukannya tidak mau banyak sih, mau juga banyak, tapi pikiran lain juga dari mana bisa saya dapat banyak. Yang kedua kan menjawab juga berat. Jadi makanya yang sudah terlanjur ada hartanya 140 jutaan ke atas, keluarkan zakat Pak. Jangan sampai tidak bersihkan harta, karena jangan sampai kita makan bara api Pak. Jangan. Percuma juga kita sholat itu assalamualaikum. Kalau kau tidak amal aku zakat, bukan assalamualaikum itu hikmahnya bagaimana kau pada toh assalamualaikum bagaimana kau selamat, ucapkan selamat kau bagaimana selamat kau tidak perhatikan mereka. Assalamualaikum, lama aku menjadi orang kaya juga assalamualaikum. Apa assalamualaikum? Kau pernah tidak perhatikan dia tidak masak istrinya, anaknya tidak belanjai, ya anaknya sakit tidak ada uang rumah sakit. Kau tidak pernah perhatikan tidak itu dari salam assalamualaikum. Apa assalamualaikum? Kau amalkan itu assalamualaikum. Kau orang kaya bos, bantu mereka. Kan itu, ya pas jam 10. Mudah-mudahan lain waktu saya bisa ingatkan lagi di Kabupaten Selayar untuk paling tidak acara makan-makan kalau bukan acara ceramah. Saya suka di sini nasi uduk, ada santan. Saya buka puasa ada santan Pak tadi. Sama es buah dengan pada santan. Dan enak sih. Kalau bisa sebentar double gitu. Kalau saya tuh mau bayar, saya mau bawa Pak. Kalau ada jam pulau punya aku pakai bayar. Iya, saya mau bayar aja. Kan dikasih jam pulau, jadi aku pakai bayar. Kalau mau ikut Pak, aku traktir gitu. Apa gitu buat saya yang kembali ke saya. Kalau begitu insyaallah mudah-mudahan panjang umur ke semua wakil bupatiku. Ayo semangat kita terus pimpin ini kabupaten tadi dengan baik, kerjasama dengan baik dengan Pak Bupati. Seandainya kabupaten ada, saya akan nasionali Pak Bupati. Jadilah suami istri dalam memimpin Selayar ini, suami istri dalam artian kata. Jadilah bupati dan wakil bupati yang tidak pernah ada masalah. Karena itu yang saya harapkan di setiap bupati supaya masyarakat kita adil saja, karena bupati dan wakilnya adil saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah, sampai kita pada ujung acara yang akan diisi dengan acara penutup istirahat. Terima kasih atas perhatiannya. Kebersamaan kita semua, mohon maaf segala kekurangan, ucapan syukur